Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi di dunia. Pada tahun 1494, akuntansi ditemukan oleh Luca Pacioli, yaitu pemuka agama Kristiani, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica yang membahas mengenai double entry. Luca Pacioli ini dinobatkan sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Pada abad 18 dan 19 terjadi peristiwa besar yaitu revolusi industri yang mendorong berkembangnya akuntansi di Eropa. Negara-negara Eropa melakukan agresi militer ke negara-negara Asia yang dimana salah satunya adalah Indonesia. Akuntansi ini dibawa oleh para penjajah di Eropa. Pada tahun 1952, pertama kalinya pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi, yaitu Fakultas Ekonomi UI. Akuntansi mulai diterapkan di Indonesia tahun 1642. Lalu akuntansi di Indonesia terus berkembang sejak Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870. Karena terjadi hal tersebut, banyak pengusaha swasta Belanda yang menanamkan modalnya di Indonesia. Merekalah yang akhirnya menerapkan sistem pembukuan di Indonesia. Kemudian Indonesia juga diperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan. Pendidikan akuntansi di dalam negeri mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi UI. Hal tersebut membuat perguruan tinggi lainnya mengikuti langkah dari Universitas Indonesia. Pada tahun 1954, Undang-Undang Nomor 34 dikeluarkan untuk mengatur pemberian gelar akuntan. Pada tanggal 23 Desember 1957, didirikan organisasi yang menghimpun para akuntan di Indonesia yang bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Organisasi ini mendirikan seksi akuntan publik tahun 1978 dan seksi akuntan pendidik tahun 1986. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan apa saja dalam akuntansi. Yang pertama, bidang keilmuan akuntansi. Ada akuntansi keuangan, pemeriksaan akuntansi, akuntansi manajemen, biaya, perpajakan, pemerintahan, forensik, dan syariah. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan serta mengklasifikasi transaksi bisnis yang bisa dipergunakan pengguna baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, pemeriksaan akuntansi, auditing, yaitu pelaporan keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen, manajemen akuntansi, yaitu fokus kepada bagaimana melakukan perencanaan, alokasi atau budget, penganggaran terhadap sumber daya manusia, ketepatan dalam penyelenggara atau menyesuaikan antara budget dengan kinerjanya. Kemudian yang keempat, akuntansi biaya atau cash accounting, yaitu merancang secara tepat harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan. Yang kelima, akuntansi perpajakan atau tax accounting, yaitu perhitungan pajak serta persiapan pengembalian pajak. Kemudian yang keenam, akuntansi pemerintahan atau governmental accounting, yaitu mencatat anggaran-anggaran atau pengelolaan keuangan negara dalam bentuk APBN atau APBD. Yang ketujuh, akuntansi forensik atau forensic accounting, dikhususkan kepada bagaimana akuntansi ini bisa mendeteksi tindak pidana korupsi ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk melakukan pemberontakan korupsi. Kemudian yang terakhir, akuntansi syariah atau Islamic accounting, yaitu bidang akuntansi yang berdasarkan kepada prinsip agama
atau syariat. Contohnya perbankan syariah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, hotel syariah, dan lain-lain. Kemudian, apa saja sih pekerjaan akuntansi itu? Yang pertama, ada akuntansi publik, di mana profesi ini yaitu akuntan yang mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk membuka jasa akuntan kepada publik. Yang kedua, ada akuntansi privat, di mana akuntansi privat ini bertugas menyusun semua keperluan akuntansi di perusahaan atau organisasi tertentu. Yang ketiga, ada financial analyst. Financial analyst ini yaitu profesi yang bertugas untuk menyusun informasi keuangan yang kemudian akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sebuah bisnis. Yang keempat, ada auditor internal yang bertugas memeriksa laporan keuangan internal sebuah perusahaan dan memberikan masukan untuk pihak manajemen. Yang kelima, ada konsultan pajak. Konsultan pajak ini bertugas memberikan konsultasi perpajakan untuk mereka yang wajib pajak. Yang keenam, ada perencana keuangan, yaitu bertugas untuk menyusun perencanaan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian ada 7 akun payable, yaitu bertugas untuk mengurusi akuntansi utang piutang. Kemudian yang 8, kredit analis sebagai analis kredit. Profesi ini biasanya bekerja di industri perbankan untuk menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman. Kemudian yang 9, ahli keuangan pemerintah. Kemudian yang terakhir yaitu akuntan pendidik. Biasanya lulusan akuntansi bekerja sebagai guru atau dosen. Selanjutnya, pihak mana sajakah yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi? Pihak ini dibagi menjadi 2, ada pihak internal dan eksternal. Dalam pihak internal ini, yang pertama ada pemilik. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua ada manajemen, atau manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lain. Kemudian dalam pihak eksternalnya, yang pertama ada kreditor. Kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Kemudian pemerintah, perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya ke perusahaan. Oleh karena itu, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Kemudian masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka akan menjadi karyawan perusahaan. Sebagai konsumen, masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Yang terakhir, bagaimana sih siklus akuntansi? Yang pertama, analisa dokumen transaksi. Setelah dianalisa, kemudian buatlah catatan pertama, yaitu jurnal umum, seperti debit dan kredit. Kemudian yang ketiga, buat buku besar, yaitu penggolongan, akun yang digolongkan sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, neraca saldo, ringkasan saldo yang ada di buku besar. Yang kelima, ayat jurnal penyesuaian, yaitu koreksi dari neraca saldo. Yang keenam, worksheet, yaitu mempersiapkan laporan keuangan. Yang ketujuh, proses laporan keuangan. Yang kedelapan, jurnal penutup atau akhir pembukuan. Yang kesembilan, neraca saldo penutup. Yang kesepuluh, jurnal kembali. Kemudian yang kesebelas, analisa transaksi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.